Sihir. Sejarah sihir sudah ada sejak ribuan tahun dan berbeda-beda di berbagai budaya. Pada umumnya, sihir sering dikaitkan dengan kemampuan manusia untuk mengendalikan kekuatan supranatural, entah itu dengan bantuan roh, dewa, atau kekuatan gaib lainnya. Asal-usul terciptanya sihir terkait erat dengan sejarah peradaban manusia, di mana keyakinan terhadap kekuatan supranatural dan dunia tak kasat mata berkembang seiring dengan perkembangan peradaban. Secara garis besar, konsep sihir muncul dari kebutuhan manusia untuk memahami dan mengendalikan alam yang tak bisa dijelaskan melalui pengetahuan yang mereka miliki saat itu hingga saat ini. Pada zaman prasejarah, manusia dihadapkan pada fenomena alam yang seringkali tampak tak terkendali dan misterius, seperti cuaca buruk, penyakit, atau bencana alam. Karena mereka tidak memiliki penjelasan ilmiah, mereka mulai percaya bahwa ada kekuatan tak terlihat atau roh mengendalikan alam tersebut. Dalam konteks ini, sihir muncul sebagai cara untuk berkomunikasi atau bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan ini agar bisa mengendalikan atau mempengaruhi hasil-hasil yang diinginkan, seperti mendapatkan panen yang baik, cuaca yang bersahabat, atau kesembuhan dari penyakit. Dalam beberapa kebudayaan, sihir dianggap sebagai pengetahuan rahasia yang hanya dimiliki oleh beberapa orang yang terpilih. Mereka yang memiliki kemampuan untuk menguasai sihir dianggap memiliki kekuatan khusus yang dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Sihir seringkali terkait dengan praktik-praktik aliran esoterik atau mistisisme, di mana pengetahuan tertentu disembunyikan dari umum dan hanya diberikan kepada mereka yang dianggap layak atau berhak. Dalam tradisi ini, sihir seringkali berhubungan dengan simbol-simbol sakral, jimat-jimat mistis, atau teks-teks magis yang penuh dengan rahasia tersembunyi. Di Mesir kuno, misalnya teks-teks magis hanya dapat digunakan oleh para pendeta yang terlatih. Sementara pada zaman Yunani Romawi, sihir seringkali diidentikan dengan penggunaan ilmu gaib yang disimpan oleh tokoh-tokoh misterius. Sihir juga memiliki akar dalam konteks sosial dan politik. Di masa-masa awal peradaban, sihir seringkali digunakan oleh pemimpin atau penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Fir'aun di Mesir, misalnya, dipandang memiliki kemampuan sihir sebagai representasi ilahi di bumi, yang menggunakan kekuatan ini untuk menjaga tatanan dunia dan melindungi rakyatnya. Di beberapa kebudayaan, penyihir atau dukun dipekerjakan oleh para raja untuk membantu dalam urusan politik, seperti membuat legitimasi kekuasaan atau melawan musuh dengan sihir. Di sisi lain, sihir juga digunakan sebagai alat perlawanan oleh masyarakat yang tertindas atau kelompok minoritas. Di Afrika, misalnya, beberapa suku menggunakan ilmu sihir untuk melawan penjajah atau untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah pengaruh luar. Seiring berkembangnya peradaban, sihir juga berkembang dari tradisi lisan menjadi tradisi tertulis. Banyak teks kuno seperti papirus magis di Mesir, grimoires di Eropa, atau tektois di Tiongkok mengandung petunjuk-petunjuk tentang cara menggunakan kekuatan magis untuk berbagai keperluan. Perkembangan literatur sihir ini memperluas penyebaran ide-ide magis di antara masyarakat yang lebih luas. Dengan berkembangnya pengetahuan tertulis, sihir juga mulai dihubungkan dengan ilmu pengetahuan pada masa-masa awal, seperti dalam alkimia yang memadukan sihir, filsafat, dan ilmu alam. Alkimia tidak hanya fokus pada transmutasi logam, tetapi juga pencarian rahasia kehidupan dan keabadian, di mana unsur-unsur sihir dan mistisisme seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari eksperimen ilmiah pada masa itu. Animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa semua benda, makhluk hidup, dan elemen alam memiliki roh atau jiwa, serta kekuatan spiritual yang hidup. Ini termasuk benda-benda seperti batu, pohon, sungai, gunung, serta hewan, tanaman, dan bahkan fenomena alam seperti petir atau angin. Dalam pandangan animisme, alam semesta dipenuhi dengan roh-roh yang saling terkait dan berinteraksi dengan dunia manusia, sehingga setiap unsur alam memiliki kesadaran atau kehidupan batin sendiri. Setiap elemen alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dipercaya memiliki roh atau kesadaran. Misalnya, gunung dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki kekuatan tertentu. Dalam animisme,
manusia tidak dianggap terpisah dari alam, melainkan bagian dari jaringan spiritual yang lebih besar yang mencakup seluruh dunia. Orang-orang yang mempraktikkan animisme seringkali melakukan ritual, doa, dan persembahan kepada roh-roh alam untuk mendapatkan perlindungan, keberuntungan, atau untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat memberikan persembahan kepada sungai atau hutan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Animisme ditemukan dalam banyak bentuk dan bervariasi di berbagai budaya di seluruh dunia. Kepercayaan animisme umumnya ditemukan dalam masyarakat suku-suku asli di Afrika, Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika. Setiap masyarakat mengembangkan bentuk animisme yang sesuai dengan lingkungan mereka. Suku aborigin di Australia percaya pada dream time atau waktu mimpi, konsep kosmologis di mana roh-roh leluhur menciptakan dan memberi bentuk pada dunia, serta tetap hadir di elemen-elemen alam seperti gunung atau sungai. Suku-suku asli di Amerika Utara percaya bahwa hewan, tumbuhan, dan elemen alam lainnya memiliki roh, dan hubungan manusia dengan alam harus dijaga melalui penghormatan terhadap roh-roh tersebut. Shinto di Jepang memiliki unsur animisme yang kuat, di mana dewa-dewa atau roh-roh lokal yang disebut kami diyakini tinggal di alam seperti di gunung, sungai, dan pohon. Dalam banyak masyarakat, animisme mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mereka menghormati alam sebagai sesuatu yang sakral dan penuh makna spiritual, serta menganggap bahwa kesejahteraan manusia gantung pada menjaga keseimbangan dan hubungan baik dengan roh-roh alam ini. Animisme seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk kepercayaan tertua di dunia, dan banyak dari unsur-unsurnya masih ada dalam kepercayaan masyarakat tradisional hingga saat ini. Shamanisme adalah tradisi spiritual dan keagamaan yang melibatkan seorang individu yang dikenal sebagai shaman, yang berperan sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh atau kekuatan supranatural. Shamanisme adalah salah satu bentuk spiritualitas tertua di dunia dan telah dipraktikkan oleh berbagai budaya di seluruh dunia, terutama di masyarakat suku atau tradisional. Shaman dianggap memiliki kemampuan khusus untuk mengakses dunia roh dan menggunakan kekuatan-kekuatan itu untuk menyembuhkan, memberikan bimbingan spiritual, atau melindungi komunitas mereka. Shaman dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur, dewa, atau kekuatan supranatural lainnya untuk mendapatkan wawasan atau kekuatan untuk membantu orang lain. Shaman sering melakukan perjalanan roh atau trance untuk masuk ke dunia roh. Perjalanan ini biasanya dilakukan melalui berbagai teknik seperti meditasi, penggunaan drum, tarian, nyanyian, atau konsumsi tumbuhan halusinogen yang dianggap membantu mereka masuk ke dalam kondisi kesadaran yang berubah. Salah satu peran utama seorang shaman adalah sebagai penyembuh. Mereka dipercaya dapat menyembuhkan penyakit fisik maupun spiritual dengan cara berinteraksi dengan roh atau energi yang dipercaya menyebabkan penyakit. Penyakit sering dianggap sebagai gangguan spiritual atau ketidakseimbangan dalam dunia roh, dan shaman bekerja untuk memulihkan keseimbangan ini. Selain penyembuhan, shaman juga berfungsi sebagai pemimpin spiritual bagi masyarakatnya. Mereka mungkin memberikan nasihat dalam hal pernikahan, kelahiran, kematian, atau bahkan keputusan penting dalam komunitas, seperti perang atau perburuan. Shaman seringkali memimpin berbagai ritual atau upacara yang bertujuan untuk memohon keberuntungan, perlindungan, atau panen yang baik. Mereka dapat melakukan persembahan kepada roh-roh alam atau leluhur untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam komunitas. Salah satu teknik utama yang digunakan oleh shaman adalah memasuki keadaan trance, di mana mereka percaya dapat meninggalkan tubuh fisik mereka dan berinteraksi dengan roh. Teknik ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti penggunaan drum, tarian ritmis, nyanyian suci, atau penggunaan zat halusinogen, seperti ayahuasca di Amazon atau peyote di Amerika Utara. Shaman seringkali menggunakan jimat atau benda-benda magis
yang dipercaya memiliki kekuatan roh. Benda-benda ini mungkin dibuat dari bahan-bahan alami seperti bulu, tulang, batu atau tanaman, dan digunakan untuk melindungi individu atau komunitas dari roh jahat. Shamanisme juga melibatkan aspek ramalan atau melihat masa depan. Shaman mungkin mencari panduan melalui penglihatan atau komunikasi dengan roh-roh untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana menghadapinya. Shamanisme tidak hanya berfungsi dalam konteks spiritual, tetapi juga memiliki dampak besar pada kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Shaman seringkali menjadi tokoh yang dihormati dan memiliki status tinggi di dalam komunitas mereka. Mereka dianggap memiliki pengetahuan khusus yang tidak dimiliki orang lain, termasuk kemampuan untuk memahami alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Selain itu, shamanisme juga berfungsi untuk menjaga tradisi lisan dan pengetahuan medis suatu masyarakat. Shaman seringkali merupakan penjaga mitos, legenda, dan sejarah suku mereka, serta pengetahuan tentang tanaman obat dan cara menyembuhkan. Pandangan agama terhadap ilmu sihir. Pandangan agama terhadap ilmu sihir bervariasi, tergantung pada tradisi agama tertentu. Tetapi secara umum, banyak agama besar memiliki pandangan negatif atau mengutuk praktik sihir. Sihir seringkali dianggap sebagai tindakan yang melibatkan kekuatan jahat atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Berikut adalah pandangan dari beberapa agama besar terhadap ilmu sihir. Pandangan Yahudi. Dalam agama Yahudi, sihir secara tegas dilarang karena dianggap berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sihir seringkali dikaitkan dengan penyembahan berhala dan kekuatan jahat. Alkitab Ibrani, Tanakh, memiliki beberapa ayat yang melarang praktik sihir. Salah satunya adalah dalam kitab Keluaran di ayat 22 bagian 18 mengatakan, "Janganlah engkau membiarkan tukang sihir hidup." Ayat ini menunjukkan sikap keras Yahudi terhadap sihir, di mana para praktisi sihir dianggap sebagai ancaman spiritual bagi komunitas. Dalam pandangan Yahudi, beralih ke sihir dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan kepada Tuhan, karena sihir diyakini mencoba memanipulasi kekuatan spiritual secara ilegal atau dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pandangan Kristen. Agama Kristen secara historis memiliki sikap yang sangat keras terhadap sihir. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sihir dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan dipandang sebagai manifestasi dari kekuatan jahat atau setan. Selama abad pertengahan dan Renaissance, gereja-gereja Kristen, terutama gereja Katolik, memandang sihir sebagai ancaman serius terhadap iman. Inkuisisi gereja seringkali dilakukan untuk menghukum orang yang dituduh melakukan praktik sihir, dan perburuan penyihir menjadi fenomena sosial dan keagamaan yang terkenal di Eropa. Pandangan Islam. Dalam Islam, sihir dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras dalam Al-Quran. Sihir dipandang sebagai tindakan yang melibatkan kekuatan jahat seperti jin atau setan dan bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang memperingatkan umat Muslim untuk menjauhi sihir. Salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 102 menjelaskan, "Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidaklah kafir, hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Tetapi mereka tidak dapat memberi mudarat kepada seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sihir dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seseorang yang menggunakan sihir berusaha mengendalikan kekuatan yang hanya berada dalam kekuasaan Tuhan. Dalam banyak teks hadis disebutkan bahwa sihir adalah salah satu dari 7 dosa besar yang dapat membawa seseorang pada kebinasaan. Pandangan Hindu. Dalam agama Hindu, pandangan terhadap sihir agak berbeda, karena lebih terkait dengan konsep karma dan dharma. Hinduisme memiliki berbagai praktik spiritual dan magis,
Tetapi sihir yang digunakan untuk tujuan jahat atau memanipulasi orang lain dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Misalnya, penggunaan mantra atau tantra dapat diterima jika digunakan untuk tujuan spiritual yang positif, seperti penyembuhan atau perlindungan. Namun, jika digunakan untuk merugikan orang lain, tindakan tersebut menghasilkan karma buruk. Beberapa aliran dalam Hinduisme, seperti Tantrisme, menggunakan ritual magis dalam praktik keagamaan mereka, tetapi tetap dengan aturan moral yang ketat. Sihir hitam atau ilmu yang digunakan untuk merusak disebut abicara dan sangat dikecam dalam teks-teks Hindu. Pandangan Buddha, Buddhisme menolak praktik sihir atau penggunaan kekuatan supranatural untuk keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan disebabkan oleh keserakahan, kebencian dan hayalan, dan solusi untuk penderitaan adalah melalui pencerahan spiritual, bukan manipulasi kekuatan gaib. Dalam teks Vinaya Pitaka yang mengatur aturan bagi para biksu, penggunaan sihir dianggap sebagai pelanggaran. Dalam Buddhisme, kekuatan gaib yang diperoleh melalui latihan spiritual atau meditasi dianggap tidak boleh digunakan untuk tujuan egois, tapi harus dipakai untuk membantu orang lain. Seperti dalam agama-agama lainnya, Buddhisme mengutuk penggunaan sihir yang berusaha merusak atau memanipulasi dunia. Pandangan agama-agama tradisional. Di banyak agama suku dan tradisional di seluruh dunia, sihir seringkali bukan dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebagai bagian alami dari kehidupan spiritual. Di Afrika, Asia, Amerika Selatan, dan wilayah-wilayah lain, dukun atau syaman seringkali menggunakan sihir untuk tujuan penyembuhan, perlindungan, atau berkomunikasi dengan roh leluhur. Dalam konteks ini, sihir dipandang sebagai alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan, tergantung pada niat penggunanya. Namun, dalam beberapa agama tradisional, terdapat perbedaan yang jelas antara sihir putih yang digunakan untuk kebaikan dan sihir hitam yang digunakan untuk tujuan jahat. Sihir hitam seringkali dikaitkan dengan kekuatan jahat atau roh-roh jahat, sementara sihir putih dianggap sebagai praktik spiritual yang sah. Secara umum, sebagian besar agama besar di dunia, terutama yang monoteistik, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, memiliki pandangan negatif terhadap sihir dan menganggapnya sebagai bentuk kekuatan jahat atau penyimpangan dari jalan Tuhan. Dalam agama-agama ini, sihir seringkali dianggap sebagai tindakan yang melibatkan kekuatan jahat dan bertentangan dengan keimanan yang benar. Itulah sebagian kecil dari asal-usul dan cerita tentang sihir. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.